Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Dian Aji Pangestu, lalu ada Farah Zuru Aini Ahmad, dan yang terakhir ada Bisma Ali Hakim. Kami di sini akan mengulas secara singkat film yang berjudul Sexy Killers, produksi dari Watchdog Image yang rilis pada 13 April 2019. Film ini berdurasi sekitar 1 jam 28 menit 55 detik atau 88 menit. Dan sekarang jumlah penontonnya sudah mencapai 36 juta. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Film Sexy Killers ini dibuka dengan dua orang pasangan yang sedang berada di kamar hotel. Hotel yang mewah, lengkap dengan fasilitas kamar hotel, termasuk listrik yang menjadi sumber daya utama seluruh fasilitas yang mereka gunakan. Dari listrik kamar hotel mewah tersebut, penonton diajak untuk menelusuri dari mana listrik yang kita gunakan berasal. Film yang berdurasi 88 menit ini bercerita secara runtut tentang proses perjalanan pembuatan pembangkitan listrik tenaga uap hingga dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar pertambangan. Dalam film ini, petualangan dimulai di daerah Kalimantan Timur. Daerah ini sangat terlihat bahwa keadaan masyarakat di dekat pertambangan batu bara begitu memprihatinkan. Bagaimana tidak, bukit-bukit dihancurkan dan digeruk isinya. Akibatnya banyak tanah-tanah pertanian yang terkena dampaknya. Belum lagi muncul isu-isu lingkungan seperti lahan hijau yang hancur, lalu lubang bekas galian tambang, sulitnya mendapatkan air bersih, dan dampak-dampak ekologis lainnya. Dapat dilihat pula banyak sawah-sawah yang rusak akibat pertambangan batu bara yang membawa endapan lumpur ke tanah sawah. Dalam film ini juga dijelaskan bahwa terdapat ratusan lubang yang merupakan imbas dari adanya batu bara atau imbas dari tambang batu bara. Terdapat berbagai lubang raksasa mirip danau yang seharusnya dilakukan reklamasi, namun perusahaan tampaknya kurang peduli akan permasalahan yang terjadi di sekitar bekas tambang batu bara. Tentu saja adanya lubang tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa karena letaknya yang berdekatan dengan sekolah dasar. Nah, selain itu dalam proses pengangkutan dan penambangan batu bara juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang kemudian akan berdampak pula pada nelayan yang sehari-hari mencari ikan dan bersumber penghasilan dari laut. Eksploitasi batu bara yang dilakukan secara besar-besaran dan terus-menerus juga akan mengakibatkan banyak warga yang terkena penyakit akibat adanya uap hasil pembakaran yang uap tersebut setiap hari dihirup oleh para warga, seperti contohnya yaitu di Palu. Kemudian tidak sedikit pula warga yang harus berobat keluar daerahnya untuk mendapatkan pengobatan dan kesembuhan akibat penyakit yang diidapnya. Seperti contohnya yang dialami oleh salah satu warga yang bernama Novi yang terkena kanker akibat pencemaran udara dari limbah batu bara. Namun parahnya, para pengusaha tidak mau ambil pusing mengenai persoalan ini. Mereka menganggap bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang wajar dan sudah biasa. Namun tidak hanya para pengusaha, warga umum dan masyarakat juga seringkali banyak menutup mata dan telinga atas kejadian ini. Nah, dari pemahaman dan permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa banyak kehidupan rakyat kecil yang terancam akibat adanya penambangan batu bara, mulai dari petani hingga nelayan. Kemudian galian hasil pertambangan batu bara juga menciptakan kubangan maut bagi warga sekitar daerah penambangan, merusak habitat laut dan juga kegiatan operasinya akan mencemari lingkungan. Dalam film ini juga meneruskan investigasinya untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang berkepentingan yang terlibat dalam penambangan batu bara tersebut. Kemudian dan dalam film ini cukup mengejutkan karena diperlihatkan dan juga disebutkan sebuah sistem oligarki mengenai tokoh-tokoh yang menguasai bisnis ini. Pemilik tambang tentu saja bukanlah masyarakat biasa dan masyarakat lokal, melainkan mereka adalah orang-orang yang berpengaruh dan juga memiliki kedekatan dan kepentingan antara satu sama lain. Seperti salah satunya disebutkan dalam film tersebut yaitu Presiden
Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi, Luhut, dan juga jenderal-jenderal TNI yang memiliki kekuasaan dan relasi dalam negara ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menambahkan mengenai temuan-temuan menarik yang terjadi di film Sexy Killers dan kaitannya lembaga jurnalis yang memotret kepelikan yang dihadirkan oleh katakanlah negara atau pengusaha tambang batu bara gitu. Di sini pertama-tama sebagai media jurnalistik berbasis film-film dokumenter, Watchdog menempatkan keberpihakannya pada masyarakat lokal dan masyarakat yang terdampak langsung dari eksploitasi itu sendiri. Di mana hal itulah yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga jurnalis. Dia harus bersifat independen, artinya harus menempatkan keberpihakan kepada pihak lain gitu. Dan Watchdog menempatkan keberpihakannya yang tepat menurut saya, karena selain mengangkat isu-isu yang menarik gitu, mengenai alam atau masyarakat lokal yang seringkali kita abaikan dalam konteks kenegaraan gitu. Dan Watchdog di sini bukan seekor anjing jinak, tentu saja, melainkan sebagai anjing penjaga yang mengawasi gerak-gerik ancaman berbahaya gitu. Dalam hal ini Watchdog adalah anjing penjaga itu. Dia masih peduli dengan berbagai persoalan yang seringkali dialamatkan pada masyarakat, katakanlah yang terpinggirkan, dengan menghadirkan film-film dokumenter untuk sebuah wadah perlawanan gitu. Dan sangat jarang saya mendapatkan tontonan menarik seperti ini, karena di dalam film tersebut analisis mendalam saat memotret persoalan politik atau keterlibatan antara pengusaha gitu disajikan gitu. Karena menurut saya setiap ada pembangunan atau apapun itu pasti ada unsur ekonomi politiknya gitu. Dan Watchdog tentu saja memotret dari perspektif hal tersebut. Dan kedua, mungkin ketika saya menonton film tersebut, saya dibuat emosi sebenarnya. Sajian-sajian menarik yang dihadirkan untuk membongkar kedok-kedok batu bara gitu, yang sangat-sangat merugikan masyarakat lokal, atau problem-problem yang sangat sulit sekali dilawan karena hukum, karena masyarakat termarginalkan itu seringkali tidak punya hukum yang atau dampingan hukum yang kuat gitu. Selain LBH yang mungkin masih peduli dalam membangun perlawanan tersebut. Mungkin yang kedua, ya tentu saja gitu, yang sudah saya bahas, sebenarnya masyarakat juga melawan, cuman dia karena hukum yang menjerat seringkali membuat dia tidak punya perkakas yang lengkap untuk menghadam sistem yang besar gitu. Namun yang saya pikir, setiap perjuangan pasti harus dibayar dengan darah atau apapun, dan perjuangan itu abadi lewat jalan apapun, asalkan mereka selalu punya pandangan yang sama bahwa sistem yang mengatur mereka adalah sistem yang membunuh mereka secara perlahan. Dan itulah yang saya dapatkan dalam film tersebut, sebuah perjuangan yang tentu saja mereka bakal kalah, namun mereka tetap perjuangkan dengan niat dan kesabaran gitu. Setelah mungkin kalau ditanya rating setelah menonton film dokumenter tersebut, kelompok kami menyemangati gitu, memberikan nilai 9 dari 10. Sungguh film dokumenter yang luar biasa dari Watchdog, terutama dia menghadirkan perspektif yang seringkali tidak dilihat atau media lain gitu. Nah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.